Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ijarah dan IMPT. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Haryanti, yang kedua ada Dinda Septi Anggraini, yang ketiga ada Nuriska Ananda Safira, yang keempat ada Nuris Widya Soleha, yang kelima ada Fitri Anjarwati, yang keenam Nur Hidayatul Latifah, yang ketujuh Vivi Putri Lestari, dan yang terakhir ada Muhammad Wanto Irawan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian ijarah. Apa sih ijarah itu? Ijarah atau al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Dalam bahasa Arab, al-ijarah itu sendiri diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang, atau hal ini biasa kita sebut dengan istilah upah. Selanjutnya, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, kata ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak gunanya saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pembahasan rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah yang pertama yaitu pihak-pihak yang berakad, yaitu mustajir dan mukjir. Mustajir adalah penyewa atau pengguna jasa. Mukjir yaitu pemilik objek sewa atau pemberi sewa. Yang kedua, objek akad, yaitu meliputi makjur dan ujroh. Makjur adalah aset yang disewakan baik berupa manfaat ataupun jasa, sedangkan ujroh yaitu uang sewa. Yang ketiga ada sigot, yaitu ijab qabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain. Selanjutnya yaitu syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama, kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan ijarah untuk kedua orang yang berakad. Nah, di sini menurut para ulama disyaratkan telah balik dan berakal. Oleh karena itu, orang yang belum balik atau pun tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka atau sebagai buruh merupakan tidak sah akad ijarahnya. Akan tetapi ada ulama lain berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia balik, namun anak yang telah mumayyiz boleh melakukan. Tetapi menurut mereka, apabila anak yang belum mumayyiz melakukan akad ijarah atas hartanya, maka ia harus mendapat persetujuan terdahulu dari walinya. Yang kedua, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Nah, ini apabila salah seorang di antara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Yang ketiga, hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi atau akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syarat. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa tersebut. Yang keempat, objek ijarah bisa diserahkan dan dapat dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Para fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Seperti misalnya,
Apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tangan orang lain, maka ijarah tersebut adalah batal. Selanjutnya, objek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa seseorang untuk melaksanakan sholat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Selanjutnya, objek ijarah adalah sesuatu yang bisa disewakan secara umum. Misalnya seperti rumah, kendaraan. Selanjutnya, bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas yang dapat diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. Selanjutnya, fuqaha menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh, Fulan menyewakan rumah kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah kepada Fulan sebagai bayaran atau upah yang menjadi tipe dan fasilitas rumah yang secara garis besar adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anjarwati akan menjelaskan tentang bentuk ijarah. Dalam hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu yang pertama, ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Misalnya, seperti yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Yang kedua, ijarah yang berhubungan dengan sewa, aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah seperti ini mirip dengan leasing atau sewa pada bisnis konvensional. Ijarah ini misalnya seperti rumah, mobil, dan motor. Dalam pelaksanaan bentuk ijarah ini, bank dapat membeli barang dari pemasok barang dengan pemberian fasilitas baiz salam kepada pemasok barang. Pada perjanjian ijarah, seperti halnya pada leasing yang diberikan oleh lembaga pembiayaan tradisional, pada hasil akhir perjanjian ijarah barang yang disewakan itu kembali kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank pada perjanjian ijarah sepanjang masa. Perjanjian ijarah tersebut kepemilikan atas barang tetap berada pada bank. Setelah barang kembali pada akhir masa ijarah, bank dapat menyewakan kembali kepada pihak lain yang berminat atau menjual barang itu dengan memperoleh harga atas penjualan barang bekas atau second hand tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya, saya Nur Hidayatul Latifah akan menjelaskan materi tentang landasan hukum ijarah. Ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua Al-Hadis, dan yang ketiga adalah Ijma'. Untuk yang pertama adalah berlandaskan Al-Quran, yakni dari surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna
فإن أرضأنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستؤذر له أخرى. Yang memiliki arti tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang kedua adalah dari surat Al-Hassas ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Inna khaira man istajarta laqawiyyul amin. Artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Untuk yang kedua adalah berlandaskan al-hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, A'tul ajiru ajrahu qabla ayyahifu arukuf. Yang artinya berikanlah upah bekerja sebelum keringatnya kering. Yang kedua adalah hadis riwayat Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, Man istajara ajiro falyu'limhu ajrah. Yang artinya barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Untuk hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'id bin Abi Waqqas menyebutkan, Kunna na'ril arda bima 'ala sawaki minaz zar'i fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadzalika wa amarna an na'ribaha bidahabin aw fiddah. Yang artinya dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Untuk yang ketiga, berlandaskan ijma. Mengenai disyaratkannya ijarah, semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimitas ijarah. Dari beberapa nas yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam. Karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah atau sewa-menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. Baik,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau IMBT. Ijarah Muntahiyah Bitamlik terdiri dari susunan kata at-ta'jir atau al-ijarah yang berarti sewa dan at-tamlik yang berarti kepemilikan. Al-ijarah merupakan nama untuk upah, yaitu sesuatu yang diberikan berupa upah terhadap suatu pekerjaan. Menurut ulama, al-ijarah merupakan akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas dan tempo yang jelas pula. Sedangkan at-tamlik menurut bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu dan bisa berarti kepemilikan atas suatu barang atau manfaat. Jika kepemilikan terhadap suatu barang dengan adanya ganti terhadap nilai barang tersebut, maka bisa disebut dengan jual beli. Sedangkan adanya kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti atas manfaat tersebut bisa disebut dengan persewaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ijarah Muntahiyah Bitamlik merupakan kegiatan sewa-menyewa atas suatu barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari tangan pemberi sewa ke tangan penyewa dalam tempo waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jadi Ijarah Muntahiyah Bitamlik ini sejenis dengan perpaduan antara kontrak jual beli dan juga sewa. Dalam Ijarah Muntahiyah Bitamlik dilakukan setelah seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dengan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan cara, yaitu yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. Kemudian yang ketiga, penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad. Kemudian yang terakhir, penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Septi Anggraini akan menjelaskan materi ke-6 atau rumusan masalah ke-6 yang membahas mengenai landasan hukum Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau biasa yang dikenal dengan IMBT. Itu singkatannya. Nah, langsung saja yang pertama, apabila ditinjau dalam Al-Quran, telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang memiliki arti, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu berikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu merupakan arti pada surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, pada arti surat tersebut sudah dijelaskan bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 233 mengisyaratkan atau membolehkan, boleh untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan. Jadi kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain apabila kita benar-benar ada kebutuhan mendesak atau kita benar-benar memerlukan jasa tersebut. Yang kedua, ditinjau dari fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, pihak yang melakukan IMBT itu sendiri harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Jadi akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Jadi janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah itu hukumnya tidak mengikat. Nah, apabila janji ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang harus dilakukan setelah masa ijarah selesai. Seperti itu.
Kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Kita melihat dari segi asas-asas akad dari ijarah itu sendiri. Ijarah IMBT itu sendiri. Nah, asas itu sendiri apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Nah, dari definisi itu, bila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum atau kontrak syariah itu sendiri. Kalau kita melihat dari rukun dan syarat dari Muntahiyah bin Tamlik itu sendiri, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam akad harus mengandung asas-asas seperti kebolehan, kebebasan, keadilan, persamaan, kejujuran, dan itu sendiri merupakan yang tercakup dalam asas-asas ijarah. Seperti itu. Kita menuju ke poin yang terakhir, yaitu poin keempat. Ditinjau dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Nah, kita meninjau di sini dari segi jenis perjanjiannya. Nah, pada KUHP pasal 1319 menyebutkan dua kelompok perjanjian. Ada dua kelompok perjanjian di sini. Nah, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan satu nama khusus disebut dengan perjanjian bernama, dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama. Nah, itu disebut dengan perjanjian tak bernama. Nah, pada IMBT itu sendiri memang tidak dijelaskan secara jelas dalam KUHP, sehingga perjanjian ini dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama. Nah, itu. Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam bab pada pasal 1319 itu. Nah, jadi sehingga akad IMBT itu walaupun termasuk kategori perjanjian tidak bernama, tetapi harus tetap tunduk pada ketentuan KUHP Perdata itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih saya sampaikan. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vivi Putri Lestari dengan NIM 12204183154 akan mempresentasikan tentang rukun dan syarat ijarah muntahiyah bitamlik atau bisa disingkat IMBT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun ijarah muntahiyah bitamlik IMBT, di mana subbabnya yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan rukun yang pertama muajir, yang kedua mustajir, yang ketiga siqot, yang keempat barang yang disewakan, dan yang terakhir nomor 5 imbalan atau upah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang rukun IMBT, di mana pengertiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang muajir. Muajir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan. Dan yang kedua, mustajir. Mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu. Lalu yang kedua, siqot.
Sigot adalah ijab kabul antara muajir dan mustajir, atau bisa disebut serah terima barang. Lalu yang ketiga adalah barang. Barang yang disewakan bisa disebut al-maqbud alaih. Bisa seperti apartemen ataupun rumah. Dan yang terakhir adalah imbalan atau upah. Imbalan atau upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan syarat ijarah muntahiyah bitamlik IMBT. Yang pertama, dua orang yang berakad atau akid. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah, dua orang yang berakad diisyaratkan telah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus berakal dan balik. Oleh karenanya, anak yang baru memayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Lalu yang kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarah tidak sah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari syarat IMBT, di mana yang ketiga adalah sigot ijarah. Sigot ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau perkataan, dengan cara penawaran dari pemilik aset atau lembaga keuangan syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Yang keempat adalah ujrah atau upah. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut. Dan yang terakhir adalah ma'jur atau barang atau objek sewa, memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT harus diberikan oleh mustajir kepada muajir. Lalu berikutnya, untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT berlaku pula persyaratan paling kurang sebagai berikut. Yang pertama, bank sebagai pemilik objek sewa bertindak sebagai pemberi janji atau wa'ad untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan. Yang kedua, bank hanya dapat memberi janji atau wa'ad untuk mengalihkan kepemilikan dan hak penguasaan objek sewa setelah objek sewa prinsip dimiliki oleh bank. Yang ketiga, bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis. Yang keempat, pelaksanaan pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah masa sewa telah disepakati. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam hal nasabah mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan, maka bank wajib mengalihkannya yang dilakukan saat tertentu dalam periode atau akhir periode pembiayaan atas dasar akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT.
akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk ijarah muntahiyah bitamalik. Sebelumnya tentunya saudara sudah mengerti artinya ijarah. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah IMBT atau ijarah muntahiyah bitamalik ini. Nah, apa sih ijarah muntahiyah bitamalik ini atau ijarah muntahiyah bitamalik ini? Ijarah muntahiyah bitamalik ini adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Nah, itu adalah suatu hal yang dinamakan dengan ijarah muntahiyah bitamalik. Sedangkan bentuknya itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersepakat dalam kontrak, misalnya ijarah dan janji menjual. Nilai sewa yang ditentukan dalam ijarah ini harga barang transaksi jual dan kepemilikan dipindahkan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Ini adalah yang dinamakan dengan ijarah muntahiyah bitamalik. Baik, saya lanjutkan. Nah, bentuk ijarah muntahiyah bitamalik ini itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah IMBT dengan janji menghibahkan. Nah, yang kedua adalah IMBT dengan janji menjual barang di akhir periode. Jadi bedanya yang pertama itu IMBT menghibahkan, kalau yang kedua itu adalah IMBT menjual. Nah, di sini kita bahas yang pertama ini. IMBT ijarah muntahiyah bitamalik menghibahkan barang di akhir periode sewa. Di situ bisa kalian lihat sendiri bahwasanya ijarah muntahiyah bitamalik dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa itu adalah biasanya diambil bila kemampuan finansial untuk membayar sewa relatif besar. Karena apa? Karena sewa yang dibayarkan relatif besar. Dengan demikian akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba ditetapkan oleh bank. Nah, itu adalah bentuk dari IMBT menghibahkan barang. Sedangkan bentuk yang kedua itu adalah menjual. Jadi IMBT ijarah muntahiyah bitamalik dengan janji menjual barang di akhir periode. Nah, ini bisa dilihat. Dikatakan ijarah muntahiyah bitamalik dengan janji menjual barang di akhir periode ini itu untuk menjual barang di akhir masa sewa. Biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Kalau yang tadi kan relatif besar karena dia menghibahkan. Nah, di sini itu ijarah muntahiyah bitamalik ini menjual. Akumulasinya ini finansialnya ini lebih kecil. Nilai sewanya yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi. Nah, itu adalah penjelasan mengenai IMBT dengan janji menjual. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT ini, yang pertama tadi adalah hibah. Hibah di akhir periode sewa. Dan yang kedua yang harus kalian ketahui itu harga yang berlaku di akhir periode sewa, membeli objek sewa pada masa akhir periode penyewaan pada harga yang berlaku. Yang ketiga, harga ekuivalen dalam periode sewa, itu artinya lesio membeli objek sewa sebelum masa penyewaan berakhir pada harga ekuivalen. Dan yang keempat itu bertahap selama periode sewa, artinya kepemilikan atas objek sewa dialihkan secara bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Nah, di sini saya terdapat skema pembiayaan IMBT ijarah muntahiyah bitamalik, bisa kalian lihat. Nah, di sini kita berangkat dari nasabah. Nah, nasabah ini pergi ke bank. Ngapain? Akan membicarakan mengenai sewa itu tadi. Nasabah pergi ke bank pesan untuk objek sewa. Nah, dari bank ini akan ke supplier penjual. Nah, untuk beli objek sewanya ini, bank ini ke supplier penjual untuk beli objek sewa. Setelah itu supplier penjual kemana? Supplier penjual ini itu akan melakukan akad sama siapa? Sama bank.
melakukan akad, supplier penjual melakukan akad ijrah muntahiyah bitamalik. Setelah melakukan akad, yang dilakukan oleh supplier penjual ini selanjutnya adalah pengiriman kepada siapa? Objek sewanya. Jadi supplier penjual ini mengirimkan kepada objek sewa. Nah, setelah objek sewa, nah barulah nasabah ini melakukan transaksi, melakukan bayar sewa kepada bank. Setelah ada pembayaran, setelah ada transaksi, nah disinilah si nasabah baru mendapatkan kepemilikan sewa tersebut. Jadi alih kepemilikannya jatuh ke nasabah kembali. Nah, itu adalah skema pembiayaan IMBT atau ijrah muntahiyah bitamalik. Baik, itu tadi adalah beberapa sekilas mengenai bentuk-bentuk ijrah muntahiyah bitamalik dan skema pembiayaan bagaimana sih biaya IMBT ini yang harusnya yang perlu kalian ketahui. Itu tadi adalah penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.